Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para akhwat wa ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan di antara nikmat yang besar, nikmat yang agung, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka belajar tafaqquh fiddin, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat wa ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada poin yang ke-89 dalam pembahasan al-i'jab. Apa itu al-i'jab? Mencintai seseorang tapi tidak karena Allah. Mencintai sesuatu yang tidak dibangun, tidak diikat di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah itu merupakan di antara sebab yang paling besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta karena Allah itu merupakan sebab seorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merupakan salah satu ikatan iman yang paling kuat. Ya, merupakan salah satu ikatan iman yang paling kuat dan penyebab datangnya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, ya, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awfaqu hural imani al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikatan iman yang paling kuat pada diri seorang adalah wala atau cinta atau loyal. Jadi wala itu loyal. Loyalnya karena Allah dan bencinya pun karena Allah. Dia berteman karena Allah, dia bermusuhan juga karena Allah, dia membangun kecintaannya
juga karena Allah, dan membangun kebenciannya juga karena Allah. Ya, ini merupakan ikatan iman yang paling kuat. Jadi semua hubungan itu dia bangun semuanya karena ketika dia mencintai fulan, mencintai saudaranya, berteman dengan saudaranya, menjadikan saudaranya itu bestie, itu bukan karena yang lainnya. Oh, bukan karena fulan atau fulanah itu orang kaya, bukan. Atau fulan dan fulanah itu karena dia orang cantik, orang berpangkat, orang berharta, orang berkedudukan, bukan. Ya. Tapi dia mencintai saudaranya tadi, bestinya tadi benar-benar karena Allah. Kenapa dia mencintainya? Ya karena dia bagus agamanya. Karena dia bisa mengantarkan saya kepada ketaatan. Ya, maka ini hendaknya dibangun oleh para ibu-ibu sosialita. Jadi jangan berteman hanya karena kita tasnya sama-sama satu merek. Merek tasnya merek apa yang sedang ngetren itu loh, yang harganya sampai belasan juta, puluhan juta. Kita berteman karena mobil kita sama, warnanya sama. Jadi kita bikin komunitas mobil apa gitu, mobil Lamborghini, ya. Kita berteman karena ini, karena itu, tidak. Ya. Bahkan ada orang sudah pada ngaji, sudah pada kenal tarbiyah, tapi mau bergaulnya kalau sama orang-orang yang kaya saja. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang cantik, orang-orang yang bening. Ya, kalau sama orang-orang yang nggak kaya, nggak cantik, nggak bening, ya dia nggak mau temenan. Bahkan ketemu di jalan aja pura-pura nggak kenal. Ketemu di jalan nggak mau negor. Subhanallah. Hanya gara-gara yang satu profesinya sebagai guru, yang satu profesinya sebagai tukang masak. Ya. Kenapa? Karena nggak satu circle katanya. Ini musibah. Maka perhatikan para ibu, para akhwat, para ummahat, bangunlah. Komunitas sosialita itu dibangun di atas ikatan Allah. Ya. Kalaupun kita ada satu misi yang sama, itu dinomor sekiankan. Tapi paling tidak bangun persaudaraan itu, perkumpulan itu, komunitas itu di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kecintaan seorang itu barometernya hanya semata-mata urusan dunia. Jangan sampai perkumpulan sosialita dibangun di atas gemerlapnya harta. Ya. Boleh kita kumpul, tapi perkumpulan ini dibangun di atas Allah. Saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada ketakwaan, saling mengingatkan untuk berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya. Kalau keberadaan kita di satu komunitas tidak bisa mendatangkan kebaikan, bahkan kita terkontaminasi, sebaiknya keluar. Ya.
Kehadiran kita di situ nggak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa mempengaruhi kebaikan, bahkan bisa melalaikan kita dari jalan Allah. Nah, sebaiknya live aja, Bu. Ya, nggak ada guna-guna. Apalagi cuma grup kakak cekiki, haha, hihi, huhu, ya. Grup A, grup B, grup C. Maka ini dijadikan sebagai patokan. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi benar-benar cintanya itu lillah, fillah, dan billah. Paham ya, Bu? Iya. Maka kalau keberadaan kita di satu komunitas, kita bisa mewarnai, kita bisa mengajak mereka, meskipun nggak harus semuanya, ya yang mau-mau saja. Dan kita bisa memilah dan memilih, memfilter mana sih acara yang memang kita itu bisa datang dan mana acara yang kita nggak boleh datang. Ya, jadi di sini letak loyal kita, wala kita. Ketika kita diajak satu acara yang acara itu mengajak kita kepada ketaatan, mengajak kita kepada ketakwaan, nah kita ikut di situ. Tapi ketika acara-acara tadi justru melalaikan kita dari mengingat Allah, bahkan mendatangkan murka Allah, ya harus dikat. Ya, makanya di sini semakin kita mengenal syariat Islam, semakin kita mengenal dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, itu kita akan semakin hati-hati dalam bergaul. Ya, jangan keper. Tahu keper? Keper itu lawannya kuper. Kalau orang kan bilang, "Oh, kamu kuper." Justru orang yang sudah ngaji itu harus keper. Dia harus kuper, bukan keper. Harus kurangi pergaulan. Ya. Harus kurangi kumpul-kumpul yang gak jelas-jelas itu. Ya, jangan jangan sok sibuk dengan urusan-urusan yang gak begitu manfaat. Karena tetaplah Allah Subhanahu wa taala itu berpesan, waqarna fi buyutikunna. Dan hendaknya para wanita-wanita muslimah itu berdiam diri di rumahnya. Tidak ada ibadah yang paling baik bagi seorang wanita kecuali dia berdiam diri di rumah. Itulah kebaikan. Ya, kalaupun kita nggak bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan luar rumah karena memang sudah terikat, karena memang kita harus bantu keluarga, ya kita harus hati-hati. Umpama ada di antara ibu memang harus ngajar, ya sudah ngajar. Fokuskan ngajar yang profesional, ngajar yang penuh amanah, tularkan kebaikan kepada muridnya. Selesai ngajar, pulang. Karena di rumah pekerjaan itu menanti, anak-anak menanti, suami menanti. Jangan malah banyak urusan, ya, yang mau sosialita, yang mau kunjungan sana, kunjungan sini, yang mau reunian, yang mau kafean, yang mau karaokean, yang mau segala macam. Ya, kalaupun kita harus keluar, harus berdagang. Selesai berdagang, pulang. Sesuai dengan kebutuhan. Ya.
Nah ini yang disebut oleh para ulama, kurangi pergaulan. Menjadi muslimah yang kuper itu baik. Tidak banyak hisabnya, tidak banyak dosanya. Kalaupun sudah terlanjur, dibatasi, dipilah-pilih mana yang bisa di banned, mana yang bisa di filter, mana yang bisa ditinggalkan, tinggalkan. Yang nggak bisa karena memang kita melihat ini kemaslahatannya baik dan keberadaan saya di tengah-tengah mereka dibutuhkan dan mereka bisa diarahkan untuk kepada kebaikan, tetaplah di situ. Ya, jangan jadi orang keper, kebanyakan pergaulan. Karena tetap firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita muslimah itu stay at home. Ya kalau kata virus corona dulu, stay at home, di gawo. Ya, neng omah wae. Itu lebih selamat. Jadi kecintaan seorang itu dibangun karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau yang lainnya itu nanti yang kesekian, ya. Dan kebencian seorang juga hendaknya dibangun karena Allah. Enggak boleh seorang itu benci kecuali bencinya itu karena Allah. Ya. Saya enggak mau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman alumni itu, ngapain? Ruwet urusannya, yang ngajakin karaokean, yang ngajakin ini, yang ngajakin itu, udahlah, saya tinggalin aja. Boleh nggak? Bagus ini, itu tuh bagus. Ya, kalau nggak percaya tanya aja sama suaminya, senang nggak suaminya ketika kita ninggalkan grup-grup yang nggak jelas itu. Ya, kecuali grup itu bermanfaat. Maka apa? Kebencian seorang itu hendaklah dibangun karena Allah. Kenapa kamu membenci fulan? Ya karena si fulan gimana dia selalu melakukan maksiat, terang-terangan melakukan maksiat dan mengajak orang melakukan maksiat. Gimana saya nggak benci sama dia? Itu namanya benci apa? Benci karena Allah. Ya, bukan kenapa kamu nggak mau gaul sama dia, kenapa kamu ketemu nggak mau nyapa dia? Ya gimana dia nggak satu circle sama kita? Kita sukanya keluar masuk kafe, keluar masuk salon kecantikan, ya. Dia mukanya aja nggak pernah diamplas, apalagi didempul, ya. Jangan. Jadi jangan kau bangun kecintaanmu, kebencianmu selain di jalan Allah. Ya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, kata Rasulullah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Ya. Kalau ibu punya pasangan hidup, yang pasangan hidup itu nggak bisa membawa kepada ketakwaan, boleh dalam Islam untuk bercerai, bahkan disyariatkan. Ada pasangan yang susah diajak baik, susah diajak sholat, susahnya luar biasa. Ya, sudah sholatnya bolong-bolong, suruh kerja males, kerjaannya nongkrong, main HP, judi online, KDRT. Nah, itu nggak boleh dipertahankan. Apa? Itu al-bughdu fillah. Cerai karena Allah. Ya. Ya apa yang diharapkan? Nah, itu penerapan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tapi tentunya juga dengan prosedur yang benar. Bukan kok tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada sifat-sifat seperti itu pulang langsung, pokoknya mas mulai detik ini saya minta cerai. Ya ada prosesnya juga. Ya.
Maka Kementerian Agama dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan Agama itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan pemanggilan, ada tahapan menasehati, ada tahapan pendekatan untuk islah. Kalau itu semua sudah ditempuh oleh hakim agama dan tidak membuahkan hasil, baru dipisahkan. Tentunya dengan perjalanan yang panjang, ya. Tapi panjangnya nggak panjang-panjang amat ya Bu, nggak ada setahun 2 tahun, hitungan bulan aja. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi. Ada yang masih ingat apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu firman Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah. Dia itu hadis qudsi. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin yalbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah, jadi mencintainya karena Allah, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya, sehingga para nabi dan para syuhada pun ingin menggapai mimbar tersebut. Ya. Jadi kecintaan dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kecintaan dalam pertemanan dan juga kecintaan di dalam pernikahan. Dan juga kecintaan di dalam bermuamalah, berinteraksi. Ya karena nanti di akhirat itu para desti-desti, para orang-orang yang punya hubungan akrab, mereka itu di hari kiamat saling mencela, saling menghina, saling menjatuhkan, kecuali orang-orang yang membangun hubungannya karena ketakwaan. Ya, semoga mudah-mudahan perkumpulan ibu-ibu, para akhwat, para ummahat di sini, ya tidak ada yang mendorong ibu-ibu ke sini kecuali karena cinta, kecuali karena kasih sayang untuk Allah, di jalan Allah, bukan karena ada hubungan-hubungan dunia. Enak saya kalau ke Baitur Rahman itu apa? Oh, makanannya enak-enak di sana. Nah, itu hubungan dunia. Boleh nggak itu? Boleh, tapi nomor sekian. Ya, suka saya sama ummahat di Baitur Rahman itu. Kenapa? Masya Allah, orangnya baik-baik, akhlaknya lembut-lembut, sabar-sabar, mau bimbing saya. Kalau saya salah itu negurnya dengan cara yang baik, ya, nggak ada yang sipean, nggak ada yang gampang merajukan, nggak ada yang gampang toksik, ya, sakit hati, dan seterusnya. Ya, semoga perkumpulan ibu-ibu di Baitur Rahman itu benar-benar dibangun di atas tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan tetapi apa? Cinta atau
kasih sayang yang diharamkan, yang dilarang adalah cinta yang ditujukan kepada selain Allah. Sebagaimana yang contohnya ini ya Bu, sebagaimana yang biasa terjadi di antara sebagian para wanita berupa hubungan syaitan, hubungan kerinduan syahwat. Ya, sungguh telah terjadi di tengah-tengah mereka hal-hal yang tidak baik dan tidak pula sedap dipandang mata. Seperti apa? Bergantung kepada selain Allah, penyimpangan seksual, meremehkan kewajiban, ketaatan yang membabi buta, ya, melanggar hal-hal yang diharamkan, melalaikan kewajiban dan seterusnya. Ya, ketika perkumpulan-perkumpulan yang itu malah membuat seorang itu lalai, membuat seorang itu semakin jauh kepada Allah, ya berarti perkumpulan itu perkumpulan yang tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Maka apa? Ya tinggalkan pelan-pelan. Ya, tinggalkan pelan-pelan. Kemudian dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seorang pun mendapatkan, merasakan manisnya iman sampai dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ya, bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kedudukan pangkat jabatannya, tapi dia mencintainya karena Allah. Jadi kalau kita belum bisa mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, belum bisa merasakan manisnya iman. Ya. Hatta ayyuqdafa fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allah. Hingga apa? Hingga dia lebih suka dilempar ke dalam api daripada dia harus kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari neraka. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, ya, yang mereka itu benar-benar mencintai nabinya karena Allah, ya, mencintai rasulnya karena Allah, sehingga mereka apa? Sehingga mereka siap untuk dimusuhi oleh orang-orang yang mereka cintai. Ada yang dimusuhi oleh ayahnya, ada yang dimusuhi oleh ibunya, ada yang dimusuhi oleh pamannya, kakeknya, kaumnya, masyarakatnya. Mereka enggak peduli. Mereka tetap memilih kecintaan mereka kepada Rasulullah. Ya. Dan ini buah dari mencintai seorang karena Allah. Dia merasakan manisnya iman. Wa hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan apa?
dan hingga ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Ya, jadi kalau kita mencintai sesuatu itu karena Allah, semuanya akan mudah. Ketika sesuatu itu, umpamanya sesuatu itu haram, ya, contoh, umpamanya ini yang lagi marak, transaksi riba, dan riba ini nyandu ya ibu-ibu ya. Riba itu membuat orang kecanduan. Jadi orang kalau sudah terjerat ke dalam riba, pasti dia kecanduan. Ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam judul, dengan berbagai macam rayuan. Kalau yang dari lembaga-lembaga resmi, pertama mungkin minjem angkanya puluhan juta. Nanti sukses, nambah lagi ratusan juta. Sukses lagi, sukses itu dalam kacamata riba. Sukses lagi miliaran. Ketika miliaran hancur. Karena riba itu ujungnya akan hancur. Itu sudah janji Allah. Jadi orang-orang yang sekarang ini eksis di dalam dunia riba, itu tinggal nunggu kehancuran. Yakinlah. Ya. Jadi orang-orang yang saat ini eksis membangun bisnisnya dibangun di atas riba, tunggu kehancurannya. Kalau mereka nggak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan menumbuh suburkan sedekah, sedekah infak. Itu sudah janji Allah. Ya, nyandu. Maka apa? Ya tadi kecanduan. Belum lagi nanti yang bank-bank keliling, bank pelecit, ya, bank berkembang, bank KRUT, ya, itu masya Allah kalau di sekitar kami itu yang cerai gara-gara itu banyak, yang kehilangan rumah gara-gara itu banyak, dan itu di mana-mana. Ya, karena tidak mengindahkan tadi, karena kecintaan kepada harta yang begitu dalam. Maka seorang itu ketika dia tahu sesuatu itu nggak boleh, sesuatu haram, setelah dia tahu dia tinggalkan karena Allah. Oh ini nggak boleh, ya dia tinggalkan tanpa panjang, ya tanpa pikir panjang. Oh nanti kalau anak nggak ngambil bank ini, gimana usaha anak, gimana anak-anak, gimana kami mau makan. Nah itu susah akhirnya itu. Ya, emang Ustadz mau apa minjemin kami tanpa bunga? Tat? Seneng kami tat. Nah kan Ustadznya yang dimintain. Ya, kalau ada tat yang tanpa bunga, kemarin ada yang chatting Ustadz waktu Ustadz masih di Madinah. Ustadz, saya fulan, masih ingat nggak Tat? Masih. Ustadz, ada nggak ya Tat badan usaha, badan keuangan yang bisa minjemin ngucurin dana tanpa riba? Tolong Tat. Seorang muslim itu bukan seperti itu pola pikirnya. Seorang muslim itu jangan mudah berhutang. Ya, usaha dimulai dengan apa adanya, jangan mengada-ada. Dimulai dari apa adanya, jangan mengada-ada. Seperti siapa? Seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau datang ke Madinah, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa.
Ya, ditawarin ini, ditawarin itu, sampai ditawarin istri sama orang-orang Ansor. Abdurrahman bin Auf cuma minta ditunjukin aina suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ya, pergilah ke pasar, jual apa? Jual kepercayaan. Pak, boleh nggak saya jualin barang bapak ini? Oh silakan, ini dari saya sekian, silakan jual terserah berapa, dijual. Ya, yang tadinya kambing 1 jadi 2, kambing 2 jadi 3, kambing 3 terus berkembang. Itu pola pikir orang Islam, bukan ngutang. Ya, boleh nggak ngutang itu? Boleh, kalau pada urusan-urusan yang darurat. Rasulullah itu juga ngutang dulu, Bu, tapi untuk makan. Ya, bukan untuk beli mobil, beli tanah, beli ruko, beli kebun, beli kendaraan. Ngutang boleh untuk makan. Kalau memang nggak bisa lagi makan, kalau nggak ngutang ya ngutang. Ya, bukan untuk style, bukan untuk gaya hidup. Jadi tinggalkan. Nggak pernah dikenal dalam Islam. Dulu para sahabat-sahabat itu kaya bukan karena mereka itu ngutang, tapi mereka itu berusaha dengan apa adanya. Ya, menjual kepercayaan. Setelah dia bisa membangun, cari modal, awalnya dia ikut orang, dia buka sendiri, tegak sendiri. Ya, dia rasa sudah kokoh, sudah kuat, dia buka sendiri. Setelah dia buka sendiri, dia maju, dia buka cabang, dia memberdayakan orang. Itu Islam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Man sarrahu ay yajida ta'mal imani falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Dalam hadisnya Abu Hurairah, tadi hadisnya Anas bin Malik. Dalam hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, maka hendaknya dia mencintai seseorang hanya karena Allah semata. Ya, bukan karena dia pejabat. Yuk kita deketin si fulan, mumpung si fulan itu jadi bupati di sini, kita deketin, kita manfaatin, bukan. Ya, makanya para pendahulu-pendahulu yang soleh itu mereka kurang suka duduk-duduk dengan para penguasa, nggak suka. Ya, para pendahulu-pendahulu yang soleh itu nggak suka dekat-dekat dengan para pejabat. Kenapa? Nanti susah mengamalkan agama. Karena manusia itu punya sifat tidak enak ketika sudah dibaiki. Ya, ketika sudah dibaiki ada rasa nggak enak. Mau mengingkari kemungkaran, nggak enak. Saya kemarin habis dikasih amplop. Ya. Masa saya mau ngingkarin pejabat. Makanya apa? Ahlus sunnah itu menghimbau, mengajak kepada umat ini untuk taat kepada pemerintah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, taat kepada pemerintah. Tapi Ahlus sunnah tidak suka dekat-dekat dengan pemerintah. Ya. Tapi kalau ada kemaslahatannya boleh nggak? Ya boleh aja. Karena banyak juga, ya tidak sedikit juga ulama yang dulu dipintain oleh penguasa untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Ya, seperti Imam Syafi'i
dipinta oleh penguasa pada waktu itu di Mesir untuk menjadi hakim, dan diiyakan oleh Imam Syafi'i karena membawa kepada kemaslahatan. Jadi hakim agama, hakim tinggi. Ya, dan itu beliau pun berjalan di atas ilmu beliau, tidak disetir-setir, tidak diatur-atur oleh penguasa. Ya. Nah, sampai di sini dulu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya ini masuk pada pelajaran al-wala wal bara, ya, cinta dan benci karena Allah. Jadi seorang itu ketika dia belajar tauhid, maka dia juga belajar al-wala wal bara, agar dia nggak bingung. Saya ini harus berteman dengan siapa? Saya ini harus menjauhi siapa? Saya ini harus bagaimana dalam bersikap, dalam bergaul dan seterusnya. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silakan, ibu-ibu. Ustadz, jika mengagendakan makan-makan 1 bulan sekali, kumpul-kumpul, boleh tidak? Boleh, Bu, bagus. Ya, kumpul-kumpul di rumah siapa, nanti urunan berapa, yang jelas tidak memberatkan tuan rumah. Boleh nggak? Ya boleh aja, bagus. Yang penting diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya, boleh juga kalau umpamanya ibu pengen mendatangkan praktisi kesehatan, ya, datangkan praktisi kesehatan. Tapi praktisi kesehatannya belum ngaji, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting dia perempuan, ya. Umpamanya bagaimana cara masak yang sehat, bagaimana agar anak-anak itu nggak gampang sakit, atau bagaimana kalau anak itu sakit, apa yang harus dilakukan, ya, mendatangkan ahli gizi atau ahli kesehatan atau dokter atau apa, ahli kecantikan, bagaimana dandan biar bisa dandan depan suami, ya boleh juga, nggak apa-apa, nggak harus pengajian terus. Ustaz Afan, ada yang ingin Anda tanyakan. Apakah boleh seorang ustaz mengajar para akhwat dan bagaimana adabnya? Boleh, Bu. Seorang ustaz mengajar akhwat. Ini saya sedang mengajar akhwat, ya. Cuma nanti dijaga adab-adabnya. Di antara adabnya apa? Ya, berhijab. Ya, berhijab, ada pembatas. Kemudian memperhatikan ilmu yang diajar. Kalau memang ilmu yang diajarkan itu ilmu yang bisa diambil di kalangan para wanita, maka mencukupkan diri dengan mengambil ilmu dengan para wanita, ya. Kecuali di kalangan para wanita nggak pada bisa. Seperti ibu mau belajar nahwu, nggak ada yang bisa nahwu kecuali umpamanya yang bisa Ustaz Putra, yang belajar sama Ustaz Putra boleh. Ya, tapi kalau dari kalangan ibu-ibunya ada yang bisa ngajar nahwu, itu lebih bagus. Ya. Apakah boleh seorang akhwat bisa belum jelas keilmuannya, hanya berapa bulan mondok, apakah bisa dia mengajar tahsin akhwat para ummahat? Untuk kelas tahsin, kelas tahsin kayak kita ini, Bu, ya, kayak kelas tahsin orang awam. Karena kelas tahsin itu nanti bertingkat-tingkat. Untuk di kalangan ibu-ibu
belajar tahsin itu kalau seorang akhwat itu sudah pernah mondok dan pondoknya di pondok sunnah, insya Allah bisa. Ya, saya pastikan insya Allah bisa. Cuma nanti metodenya aja yang diperbaiki. Karena ngajar ibu-ibu itu beda sama ngajar anak-anak. Ngajar ibu-ibu itu lidah kaku, lidah kaset. Ya. Suruh ngucapin huruf ain aja kadang susah. Nga. Nah, yang seperti itu kalau memang belum bisa jangan dipaksakan. Kenapa kalau dipaksakan nanti ujung-ujungnya jengkel. Ustazahnya jengkel, muridnya ngambek. Ya. Jadi kalau memang ada satu huruf yang belum bisa, skip, loncat ke huruf berikutnya. Jangan dipaksakan. Ya. Dan juga ustazahnya kalau ngajarin ibu-ibu dibedain dengan ngajar anak-anak. Ya. Kalau ngajar anak-anak dipelototin aja udah takut. Kalau ibu-ibu dipelototin, ya dia melotot balik. Bolehkah mengikuti arisan? Apakah arisan termasuk riba? Para ulama khilaf menilai masalah arisan. Ya, sebagian ulama berpendapat arisan itu tercela karena memberi celah hutang. Ya, takutnya nanti arisan itu belum selesai, ada yang mati, ada yang kabur, ada yang lari, ada yang nggak bayar, menutup pintu itu. Ya. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Apalagi kalau arisan ini untuk membantu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk membantu menguatkan perekonomian. Yang penting komitmen. Yang sudah pernah narik, ya komit bayar. Jangan sudah narik terus hilang. Ya. Gitu Bu ya. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, baik. Ada lagi Bu? Masih ada? Susulan. Ustaz, apa penjelasan atau beda wala dan bara? Wala itu loyal, cinta. Bara itu berlepas diri, benci. Ya. Jadi kepada siapa kita cinta, kepada siapa kita benci. Kalau kita bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kita bisa merasakan manisnya iman. Ya, dan ini berat ya, Ibu. Makanya kita harus saling ta'awun, saling bahu membahu dan saling mengingatkan. Dan kalau diingatkan nggak usah baperan, ya. Kepada siapa kita wala, kepada siapa kita loyal, kepada siapa kita cinta, dan kepada siapa kita harus benci. Intinya kita harus loyal kepada orang-orang beriman. Semakin tinggi keimanannya, semakin besar loyal kita kepada dia. Kepada siapa kita barok? Kepada para pelaku maksiat, kepada para pelaku bid'ah, kepada para pelaku kesyirikan dan kekufuran. Semakin besar kemaksiatannya, semakin besar juga berlepas diri kita kepada mereka. Semakin kecil kemaksiatan mereka, kecil juga kebencian kita kepada mereka. Ya.
dan tidak bisa dipukul rata. Dan kepada siapa kita loyal, totalitas berlepas diri? Kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang non-Islam. Paham ya, Ibu? Insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikum.